Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syadi dengan NIM akhir 037 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas KSI dengan tema itu pengembangan aplikasi Treasure. Tapi sebelum itu, di sini saya menjelaskan tentang deskripsi singkat. Nah, pengelolaan sampah di Indonesia itu masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari sistem manual yang tidak efisien, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga keterbatasan fasilitas bank sampah. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, di sini saya mengembangkan aplikasi Treasure. Itu adalah aplikasi mobile di mana kalian bisa kalian menyetor sampah, kemudian dari situ sistem akan memberikan reward berupa koin. Nah, Treasure ini hadir untuk mentransformasi pengelolaan sampah menjadi lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Nah, masuk ke tujuan. Itu adalah yang pertama itu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan digital berbasis aplikasi. Yang kedua itu adalah mengubah persepsi sampah dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi aset ekonomi yang bermanfaat. Yang ketiga adalah mendukung program daur ulang berkelanjutan dengan sistem reward berbasis poin. Yang keempat yaitu adalah memperkuat peran bank sampah sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Nah, akan tetapi di sini masih ada masalah. Nah, masalah yang pertama adalah sistem konvensional masih manual, tidak efisien dan kurang transparan. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran serta motivasi masyarakat dalam memilah sampah. Yang ketiga adalah keterbatasan akses dan fasilitas bank sampah. Dan keempat itu adalah administrasi bank sampah yang belum terdigitalisasi. Oleh karena itu di sini kami ada metode penelitian. Yang pertama adalah kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua itu kita juga menggunakan teknik. Di sini ada 3 teknik studi literatur, yaitu adalah teori dan penelitian terdahulu, observasi lapangan, yaitu adalah praktik pengelolaan sampah konvensional, dan yang ketiga itu adalah wawancara semi terstruktur, yaitu pengelolaan dan masyarakat. Dan juga di sini ada analisis berupa fishbone diagram, flowchart, dan agile development. Kita masuk ke fishbone. Di sini kita mengidentifikasi akan masalah pada aspek metode, manusia, dan lingkungan. Terus juga kami mencari faktor metode, yaitu prosedur manual, tidak ada standar operasional, dan minim teknologi. Faktor manusia itu ada kesadaran, motivasi, referensi digital. Dan faktor lingkungan itu adalah keterbatasan infrastruktur budaya dan budaya membuang sampah sembarangan. Seperti yang bisa dilihat di sini ada metode, manusia, dan lingkungan. Saya jelaskan lagi ya. Intinya masalah utama itu adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendaur ulang sampah. Nah, metode ini itu di sini ada tidak ada sistem pemilihan sampah yang jelas, sosialisasi program daur ulang tidak konsisten, kurangnya standar dan panduan teknis yang mudah dipahami. Selanjutnya di sini juga ada lingkungan itu adalah lingkungan yang tidak mendukung, terus itu juga kurangnya ruang untuk drop box atau bank sampah, dan yang terakhir itu tidak ada insentif lingkungan. Terus itu permasalahan yang ketiga itu adalah manusia, yaitu kurangnya kesadaran manusia itu sendiri, kebiasaan membuang sampah sembarangan, dan yang terakhir itu kurangnya teladan dari tokoh masyarakat. Nah, di sini selanjutnya adalah flowchart. Kami di sini membuat aplikasi Treasure. Yang pertama adalah login, terus standar penyetoran sampah berupa scan QR, timbang, kemudian akan mendapatkan poin. Terus ada penukaran poin, juga ada fitur edukasi, fitur status kontribusi, fitur leaderboard, dan fitur lokasi bank sampah. Di sini diharapkan untuk memberikan gambaran sistematis, usernya friendly, dan sesuai kebutuhan pengguna. Seperti ini adalah fitur utama aplikasi Treasure. Terus itu juga ada 6 menu. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi, itu adalah fitur penyetoran sampah, fitur penukaran poin, fitur riwayat dan statistik. Ini fitur penyetoran sampah, fitur leaderboard, fitur lokasi mencari bank sampah. Terus juga ada fitur riwayat dan statistik, fitur edukasi untuk memperlihatkan artikel-artikel tentang lingkungan, dan terakhir adalah fitur yang paling penting, yaitu penukaran poin.
di mana poin ini akan ditukar menjadi e-money dan pokoknya digitalisasi lah. Lanjut, itu adalah kesimpulan. Nah, pengelolaan sampah konvensional di Indonesia masih terkendala metode manual, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur. Aplikasi Treasure hadir sebagai solusi digital berbasis mobile dengan sistem reward point, edukasi interaktif, dan integrasi bank sampah. Dengan pendekatan skill development, Treasure mampu meningkatkan partisipasi, transparansi, serta membangun ekosistem daur ulang yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.